Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan video tentang perlindungan konsumen Dengan tema pelayan kesehatan. Oke, ini obatnya ya, silakan ditebus di apotek sebelah. Ini obatnya apa aja ya? Nggak usah dipikirin, itu obat untuk umum pasien. Oke dok, terima kasih. Jadi obat yang dikonsumsi teman Mbak itu obat penenang, dan itu harus ada riwayat medisnya, dan itu harus ada catatan dokter begitu, bukan sembarangan untuk dikonsumsi. Ya. Oh, jadi begitu ya dok? Terus apakah kita bisa nuntut dokter yang ngasih obat sembarangan ke teman saya? Iya, bisa dituntut ke dokter itu. Baik, Mbak. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, itu Mbaknya bisa mendapatkan informasi tentang keamanan produk yang digunakan oleh Mbaknya. Oh, kalau gitu berarti saya bisa ya menuntut dokter tersebut biar mendapat sanksi? Bisa Mbak, jadi nanti Mbak bisa melaporkan ke Badan Perlindungan Konsumen. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu. Aku nggak mau hal ini terjadi lagi. Setiap konsumen, termasuk pasien layanan kesehatan, berhak mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi, berdasarkan kasus tersebut, kami akan menjelaskan apa itu malpraktik. Malpraktik pada dasarnya adalah tindakan profesional yang bertentangan dengan SOP, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, yang disengaja maupun akibat kelalaian yang merugikan ataupun mengakibatkan kematian pada orang lain. Jadi, dalam kasus ini, adanya kelalaian yang dilakukan pelayan kesehatan yang merugikan seorang pasien. Dalam hal ini, pasien dapat dikatakan sebagai konsumen dikarenakan dia merupakan orang yang membayar jasa pelayanan kesehatan dalam rumah sakit tersebut. Dan dasar yuridisnya ada di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang di dalamnya berisi tentang perlindungan konsumen. Yang dimaksud konsumen ini adalah pemakai barang atau jasa atau produk yang digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, ataupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Dalam video tersebut, rumah sakit sebagai jasa penyedia layanan kesehatan yang mana harus yang mana adalah perseorangan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumennya atau kepada pasien. Dokter sebagai pelayan kesehatan telah melanggar pasal 8 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang perlindungan konsumen, menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan keselamatan atas barang atau jasa yang diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Juga pasal 8 ayat 3 yang menyatakan bahwa seharusnya dapat memberikan informasi yang benar, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Jika mengacu pada pasal 19 ayat 1 tentang perlindungan konsumen, kerugian yang diderita oleh korban malpraktek sebagai konsumen jasa akibat tindak medis yang dilakukan oleh dokter sebagai pelaku usaha jasa, maka dapat diganti berupa ganti rugi.
Dalam kasus ini, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Untuk jalur non-litigasi sendiri, seorang pihak bisa melakukan mediasi bersama seorang mediator, di mana para pihak atau korban dapat melakukan mediasi dengan pihak rumah sakit didampingi oleh seorang mediator. Kemudian, secara litigasi, para korban atau pasien bisa melaporkan terlebih dahulu ke MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, karena MKDKI ini berwenang untuk memutuskan apakah seorang dokter ini bersalah atau tidaknya. Lalu dilanjutkan kepada tahap penyelidikan, juga bisa digugat secara perdata, karena di dalam perjanjian atau perikatan antara pasien dengan dokter, jika ada kesalahan dalam kewajiban suatu profesi, maka dimintai pertanggungjawaban untuk kerugian berdasarkan pasal 1366 KUH Perdata, dan jika dalam pelaksanaan pelayanan itu ada unsur kerugian, dapat dituntut secara pidana.